4 mindset yang gue lihat ada di setiap konglo yang gue temuin. Yang pertama, mulut itu harus bisa dipegang. Karena bagi orang kaya, bagi konglo, sebuah omongan itu adalah sebuah janji. Bahkan saya pernah ngomong di sebuah podcast bahwa kalau orang kaya beneran yang ngomong, apapun biayanya pasti ditepatin. Bahkan teman-teman dekat gue juga tahu, kalau misal gue ngomong sesuatu ya, besok lo gue kasih ini. I don't care what's the cost. Kalau perlu gue keluar duit, pasti akan gue lakuin. Karena gue udah ngomong, gue ada janji. Dan kalau sampai omongan itu meleset, itu pride, kebanggaan, nama baik itu rusak. Jadi kebanyakan konglo-konglo yang gue temuin, kalau mereka sudah ngomong sesuatu, kalau mereka sudah janji sesuatu, itu nggak akan pernah meleset. Jadi kalau kalian punya mindset seperti ini, percayalah, kalian suatu saat pasti bakal jadi konglo. Yang kedua, nggak ada yang namanya libur atau dikit-dikit self-reward lah. Ini mental yang bikin kalian lama untuk mencapai level konglo. Dulu waktu gua pertama kali mencapai 100 miliar cash pertama ya, I don't stop there. I don't have self-reward. Gua tetap bekerja. Bahkan sampai sekarang pun, gua bekerja 12 jam sehari. Bahkan tim gua juga tahu, saya ini termasuk kategori workaholic. Jadi kalau kalian tahu kerjaan gua itu cuma kerja, trading, investasi, dan diputar terus. Nggak ada yang namanya self-healing, reward, dan lain sebagainya. Saya baru mulai sedikit self-reward dan lain sebagainya itu ketika sudah net worth sudah di atas 1T. Jadi waktu saya masih ratusan, saya tetap semangat bekerja guys. Jadi jangan dibiasakan sedikit-sedikit itu self-reward, healing, dan lain sebagainya. Karena if you do this, the longer you will need to achieve your goal. Jadi semakin lama kalian bakal jadi konglo. Yang ketiga guys, ini juga saya ketemu banyak sekali di konglo. Nggak pernah ada konglo yang tidak menabur. Jadi banyak ketika saya share konten ini, di komen ada yang nggak percaya gini-gini. Tapi percayalah guys, percaya nggak percaya. Saya ngelihat banyak sekali konglo. Dan ini bukan yang kaya cuma 100-200 M ya. Yang kayaknya udah hampir triliunan, bahkan yang udah triliunan. Gue nggak pernah ketemu satu konglo pun yang tidak pernah melakukan sedekah atau tabur tua yang pernah saya bilang. Jadi kalau kalian punya mindset sebagai seorang konglo, kalian akan belajar melakukan sedekah atau tabur tuai atau apapun yang kalian sebut dalam kepercayaan kalian itu sedini mungkin. Jadi jangan tunggu kaya baru kalian mau mulai berbagi, tapi berbagilah waktu kalian mulai dari bawah. Karena basically kalau di ajaran saya, gimana lu bisa dipercaya 100 miliar, kalau lu dipercaya 1 juta aja lu nggak bisa bagi gitu kok, apalagi lu pegang 100 miliar gitu kan. Kasih 1 juta aja pelit berbagi. Nah jadi yang ketiga yang gue lihat di kebanyakan konglo ya, semuanya, almost everyone, itu pasti ada tabur tuanya, pasti ada sedekahnya. Nggak pernah ada konglo yang uangnya digenggam terus, pelit gitu, nggak pernah ada. Jadi kalau kalian pengen jadi konglo, itu yang ketiga guys. Oke, yang keempat guys, kalau kalian mau menjadi konglo atau sangat kaya, itu nggak ada proses yang namanya instan, kecuali kalian bisnis ilegal. Karena semua orang yang melakukan bisnis dengan legal, it takes time. Mungkin teman-teman lihat Pak Re punya Ferrari, punya Lambo, punya Senna. Tapi teman-teman harus lihat bahwa ini datangnya nggak instan guys. Saya masuk ke kripto ketika dihujat orang sana-sini, dibilang MLM, dibilang apalah. Saya tetap fokus with my goal. Dan kalian kalau lihat saya udah 11 tahun lah di industri ini. Dan saya juga melihat beberapa orang kaya, mereka tidak ada yang prosesnya sangat cepat. Misalnya setahun langsung jadi triliuner, 2 tahun langsung jadi triliuner. Itu nggak mungkin guys. It takes time to process. Jadi istilahnya kalau kalian dapatnya dengan perlahan, fondasi kalian ini kuat ketika kaya. Jadi ketika kalian pegang uang 100 miliar, 500 miliar, ini nggak sembarangan spend tanpa aturan, tanpa batas gitu nggak. Jadi kalian tahu bagaimana memanage keuangan, bagaimana kalian manage investasi. Jadi keempat, kalau kalian mau menjadi seorang konglo atau orang yang sangat kaya raya, berproses guys. Jangan minta instan, itu nggak pernah ada. Kecuali kalian bisnis ilegal. Jadi itu guys, 4 mindset untuk menjadi konglo atau orang sangat kaya. Nah kalian udah punya nggak mindset ini? Coba komen di bawah.